Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Adi Prayoga Nasution. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sedikit banyaknya materi peran teknik sipil di dunia pertambangan, khususnya di pertambangan batubara. Nah, untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, yuk tonton sampai habis dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman dulu semua. Oke? Nah, kali ini untuk membahas lebih lanjut mengenai pertambangan batubara, sebelumnya kita harus tahu pertambangan batubara pada menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 itu terdiri dari pertambangan mineral dan batubara. Nah, mineral itu apa aja sih? Jadi mineral itu ada 4 ya. Jadi ada mineral radioaktif, ada mineral logam, yang bukan logam, dan batuan. Nah, pada umumnya yang ditambang itu mineral logam kayak timah, nikel, mangan, kemudian seng, perak, emas. Nah, itu di mineral logam, kawan-kawan. Selanjutnya yang sering digunakan di teknik sipil itu mineral bukan logam, itu juga dipakai ya. Kayak batu gamping untuk semen itu di mineral non logam. Dan yang sering juga itu di batuan yang ditambang itu seperti tanah uruk, batu apung. Nah, itu dipakai di dunia teknik sipil seperti tanah liat, kerikil, dan yang lainnya. Itu kan kita gunakan untuk campuran semen untuk membuat beton. Nah, ada satu lagi yaitu batu bara. Nah, kebetulan saya sekarang ini sedang bekerja di perusahaan batu bara, dan nanti kita sharing-sharing mengenai pertambangan di batu bara. Nah, untuk penambangan mineral non logam sendiri itu ada di dekat kampus saya di Universitas Andalas di Padang. Itu merupakan pertambangan batu gamping untuk membuat bahan campuran semen. Ya, itu dari kapur. Nah, itu dikelola oleh perusahaan semen Padang, dan situ banyak sekali ilmunya sebenarnya kalau kita misalnya ingin menggali informasi di sana. Nah, di situ merupakan salah satu lowongan, maksudnya itu merupakan salah satu kesempatan untuk kita para fresh graduate itu mencari pekerjaan. Nah, untuk proses penambangan sendiri itu terdiri dari beberapa proses. Yang pertama itu biasanya dilakukan identifikasi oleh geologis untuk mendapatkan potensial dari sebuah tambang. Jadi misalnya kita sekarang ini berbicara tentang batu bara, maka harus diidentifikasi dulu potensi dari si geologis. Biasanya dilakukan tahap pertama yaitu eksplorasi. Dari eksplorasi tersebut nanti bisa didapatkan data berapa sih cadangan batu bara yang ada pada suatu daerah tersebut. Kemudian dilakukan economic dan feasibility study, itu untuk mengetahui cadangan yang saya sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya itu dilakukan konstruksi penambangan, atau sebelum melakukan konstruksi penambangan biasanya kita melakukan land clearing atau pembersihan lahan. Setelah lahan-lahan tersebut dibersihkan, kemudian dilakukan konstruksi dan rekayasa infrastruktur dulu ya. Infrastrukturnya kita buat dulu untuk fasilitas-fasilitas, kemudian tempat tinggal dan yang lainnya di daerah tambang. Kemudian baru kita lakukan pengerjaan penambangan. Nah, sebelum kita melakukan pengerjaan penambangan, ada yang disebut dengan pemindahan overburden atau lapisan tanah di atas batu bara. Biasanya lapisan itu terdiri dari topsoil, overburden, kemudian ada yang disebut nanti sebagai interburden. Itu kita mindahkan. Jadi konsepnya adalah sebelum batu bara ini kita ambil, kita harus memindahkan tanah yang ada di lapisan atasnya.
Nah, setelah nanti kita ambil batu baranya, kemudian nanti tanah tersebut kita tutup lagi. Nah, dan itu biasanya tergantung dari kontrak dari si owner dan si kontraktor. Nah, setelah pemindahan atau OB removal tadi, kemudian dilakukan coal extraction, atau di situ terdiri dari coal getting atau pengambilan batu bara, kemudian dilakukan hauling. Hauling itu pengangkutan batu bara itu. Kita hauling itu ke stockpile. Stockpile itu adalah tempat penyimpanan batu bara sementara yang belum diproses. Nah, biasanya dari stockpile nanti dibawa ke barging. Di barging itu nanti di kapal ponton, kemudian didistribusikan ke negara-negara yang meminta batu bara, pemesanan batu bara seperti Cina, India, dan yang lainnya. Kemudian biasanya batu bara ini yang paling banyak digunakan untuk energi listrik, ya, pembangkit listrik. Nah, cerita punya cerita, sebenarnya batu bara itu dari mana sih? Nah, dari yang saya tahu, sebenarnya secara simpel batu bara itu berasal dari organik yang tertimbun dan tersedimentasi selama berjuta-juta tahun. Penghasil batu bara terbanyak itu di Indonesia sendiri, itu ada daerah seperti di Sumatera dan di Kalimantan. Nah, untuk di Sumatera sendiri itu banyak terdapat di Sumatera Selatan, dan di Kalimantan itu terdapat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Itu banyak sumber daya batu bara kita berupa batu bara permukaan dan di bawah permukaan. Batu bara permukaan sumber dayanya itu sekitar 164,46 miliar ton, dan cadangannya itu 37,87 miliar ton. Dan di Indonesia sendiri itu terdapat di 1369 lokasi penambangan batu bara. Dan wow, itu angka yang sangat banyak. Artinya batu bara yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat-sangat banyak, memiliki cadangan batu baranya. Nah, sebenarnya saya hanya menceritakan sebagian kecilnya karena sebenarnya cakupannya sangat luas, dan mungkin satu lagi terbatas oleh wawasan saya. Nanti bisa sharing-sharing ke master-master yang lainnya. Nah, jadi peran anak-anak teknik sipil di dunia pertambangan itu sangat clear. Pertama, mulai pengerjaan dari eksplorasi. Eksplorasi itu proses, mungkin simpelnya yaitu proses penjelajahan atau bagaimana kita mengeksplor bahwasannya ada cadangan dari mineral atau batu bara pada sebuah wilayah, seperti yang saya sebutkan di flowchart atau mining value chain tadi. Nah, di sini nih kita sebagai lulusan teknik sipil paling banyak digunakan yaitu sebagai surveyor, karena untuk sebagai pemetaan jadi banyak software surveyor yang harus kalian kuasain, seperti ArcGIS, kemudian Surpak, Xpak, dan yang lainnya. Itu sangat berguna, dan Civil 3D juga berguna. Di eksplorasi ini kita bisa mengetahui kedalaman batu bara, kemudian ketebalan batu bara, kemudian bentuk dan geometri dari si batu bara. Itu semuanya dari eksplorasi kita ketahui, dan itu sangat bermanfaat ya untuk owner terutamanya. Sama sih owner dan kontraktor, karena owner harus tahu cadangannya berapa, bentuknya gimana, dan yang lainnya. Mungkin nanti ya anak tambang lebih tahu sih, cuma ini kan sebagai sharing-sharing aja. Nah, dari kegiatan eksplorasi tadi, jadi anak teknik sipil setidaknya bisa menguasai di daerah surveyor, kemudian pembuatan topografi. Makanya kita harus ngerti pakai ArcGIS dan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada proses OB removal atau pemindahan OB. Nah, di sini banyak nih. Nah,
untuk melakukan proses OB removal, sebelumnya pasti ada tim engineering yang melakukan perencanaan untuk konstruksi lereng dan kemudian simpelnya untuk daerah mana yang mau digali. Nah, itu ada proses engineering untuk melakukan mendesain sequence atau rancangan. Nah, di situ tuh juga bisa anak teknik sipil berperan untuk melakukan desain area penambangan. Itu di situ tuh menggunakan software-software seperti saya sebutkan Surpak, Xpark, kemudian Mindscape dan ArcGIS juga bisa digunakan. Nah, itu tuh pokoknya software-software itu kuasain kalau rekan-rekan sekalian ingin bekerja di perusahaan pertambangan batubara khususnya. Nah, selanjutnya bisa sebagai foreman atau sebagai pengawas. Nah, pengawas ini untuk memastikan seluruh kegiatan penambangan itu berjalan sesuai dengan rencana penambangan yang dilakukan, yang didesain oleh si engineering tadi. Nah, ini sangat saya kira fleksibel ya, karena mungkin seluruh jurusan maupun lulusan apapun bisa bekerja di sini, karena Anda hanya memerlukan wawasan dan how to manage people. Intinya di situ. Nah, sebelumnya di engineering tadi itu ada juga surveyornya yang mengecek setiap saat level dan situasi kondisi dari penambangan, di elevasi berapa, kemudian slope-nya berapa, kemiringan yang harus dikonstruk itu berapa. Nah, itu tim surveyor sangat berfungsi sekali di daerah penambangan tersebut. Dan selanjutnya di proses coal gating. Nah, untuk proses coal gating hauling ini teknik sipil bisa berfungsi sebagai pengawas, kemudian sebagai surveyor yang menentukan situasi dari batubara, dan selanjutnya ada di road maintenance, yaitu pemeliharaan jalan. Nah, di sini ilmu yang dipakai itu yaitu banyak untuk konstruksi jalan, seperti kita harus tahu sumber elevasi, kemudian crossfall dari jalan, kemudian tanggul dan yang lainnya, itu harus diperhatikan. Nah, di sini juga jika kita sebagai owner, kita harus mengetahui untuk road construction-nya, yaitu berupa geometri jalan, itu kita yang desain. Kemudian jika kita sebagai kontraktor, kita memastikan construction itu berjalan atau dilaksanakan sesuai dengan desain, dan memastikan bahwasannya perawatan jalan seperti crossfall dari jalan untuk aliran air tetap terjaga, dan memastikan bahwasannya area jalan itu bersih dari batu-batu atau boulder yang ada di jalan. Kemudian ada water management. Nah, di sini kita banyak berbicara tentang how to manage the water di area tambang. Jadi jika kita sebagai engineer, kita akan merencanakan untuk daerah aliran air yang nantinya akan kita alirkan ke dalam lowest point. Jadi air itu harus kita manage, kemudian membuat control box agar air tersebut tidak tidak kotor, supaya bisa dimanfaatkan dan dirilis ke environment, ke lingkungan. Dan itu kita semua memastikan, sehingga di sini juga diperlukan ilmu untuk hidrologi,
yaitu bagaimana cara kita menghitung debit hujan yang masuk dan kemudian kita keluarkan melalui pompa. Oke guys, jadi mungkin itu aja secara garis besar ilmu-ilmu apa aja yang digunakan di pertambangan, sedikit yang bersinggungan dengan teknik sipil. Jadi jika saya simpulkan, pertama yaitu seorang teknik sipil, mahasiswa teknik sipil harus menguasai yang pertama geotek, karena di dunia pertambangan ini berhubungan dengan tanah itu sangat-sangat sering ya, sehingga ilmu geotek itu pasti selalu terpakai, seperti untuk construction, untuk pembuatan slope, kemudian pembuatan jalan dan yang lainnya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ilmu jalan seperti geometri. Nah, itu kita harus tahu perhitungannya bagaimana, kemudian nama-nama bagian-bagian dari jalan itu sangat perlu untuk diketahui. Dan untuk di jalan ini juga bagaimana untuk maintenance jalannya, pembuatan jalannya, construction jalannya. Nah, itu selalu diperhatikan bagaimana tentang kepadatan jalannya, dan itu semua sangat berperan di dunia pertambangan yang berhubungan dengan teknik sipil. Nah, selanjutnya itu ilmu manajemen. Mungkin semua orang pasti belajar kembali untuk memanajemen orang dan bagaimana manajemen alat berat. Nah, di teknik sipil kan juga kita belajar mengenai pelajaran alat berat, dan itu sangat-sangat berguna di dunia pertambangan. Karena bagaimana cara kita menghitung ritase, kemudian produktivitas, cycle time, menghitung match factor. Nah, itu sangat diperlukan, sehingga jangan dihilangkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari di perkuliahan. Dan satu lagi yang sangat berperan penting itu yaitu surveyor. Itu tidak bisa lepas, karena di dunia pertambangan ini adalah mainannya luasan, sehingga perlu surveyor, sehingga sangat dibutuhkan orang-orang yang ahli, terutama minimal bisa menggunakan software-software seperti ArcGIS, kemudian Civil 3D. Nah, itu sangat berguna sekali. Dan ya, mungkin secara garis besar itu semua. Dan jika ada tambahan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar. Dan untuk sharing silahkan hubungi saya. Mungkin saya selanjutnya akan mencoba untuk lebih terperinci lagi menjelaskan hal-hal yang lainnya. Cukup sekian teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.